Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, hey, hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najar Abdul Rafli dengan NPM 1810631080 akan memaparkan hasil observasi terkait mata kuliah pembelajaran berbicara di SMA Negeri 6 Karawang dengan tema membuat RPP. Yang terhormat Bapak Yang Merdiatna SSMPD selaku dosen pembimbing dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum itu, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai RPP dan fungsi RPP. RPP atau Rencana Rancangan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur atau pengorganisasian pembelajaran secara umum untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan RPP yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, serta dapat membantu para pengajar atau guru dalam mengamati dan menganalisis program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis. K. Di sini kelompok 6 sudah membuat RPP yang bermateri pokok yaitu pidato. Baik, saya akan menjelaskan sebagian besar isi dari RPP tersebut. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sekolah tujuan yang kami buat yaitu adalah SMA Negeri 6 Karawang. Lalu mata pelajarannya sudah pasti bahasa Indonesia, kelasnya kelas 8 dengan semester ganjil. Lalu materi pokoknya sudah pasti teks pidato, dan yang terakhir itu adalah alokasi waktu yaitu 3 minggu kali 4 jam pelajaran. Nah, di setiap 1 jam pelajaran itu berkisar waktu 45 menit. Baik, sekarang kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi intinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara sosial. Lalu yang kedua adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam pidato tentang permasalahan yang didengar dan dibaca, menyimpulkan, menelaah, dan menuangkan gagasan tersebut ke dalam bentuk pidato. Tujuan pembelajaran itu adalah untuk melatih public speaking atau keterampilan berbicara para siswa agar memiliki kepercayaan diri tinggi dalam berbicara di depan orang banyak. Lalu materi yang disampaikan adalah pidato. Pidato adalah suatu teks yang berisi tentang pendapat atau penguraian masalah. Tujuan membaca teks pidato yaitu memberikan suatu pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain. Selanjutnya adalah penilaian hasil belajar. Nah, yang pertama itu adalah teknik penilaian. Untuk teknik penilaian sendiri itu ada 3 macam teknik. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Lalu dalam aspek berbicaranya, para pengajar akan menilai para siswa dalam melakukan pidato itu dengan berbagai cara. Yang pertama itu aspek yang dinilai, yang pertama adalah pengucapan, di mana apakah ada kesalahan dalam mengucapkan kata, atau mungkin kata yang diucapkan apakah dapat berubah makna. Lalu yang kedua adalah intonasi, di mana suaranya apakah lantang atau sangat kecil. Lalu yang ketiga adalah kelancaran, di mana apakah anak tersebut lancar dalam berbicara atau anak masih mandet-mandet dalam berbicara. Lalu yang keempat adalah ketepatan makna. Oke, setelah diadakannya proses keterampilan berbicara, jika masih ada anak yang kurang dalam berbicara, maka akan diadakan remedial. Remedial tersebut dapat berupa penulisan laporan ataupun pembuatan video yang mengikutsertakan murid dalam melakukan pidato. Baik, terima kasih. Yang mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.